Ya Allah. Oke, begitu teman sekalian. Mas Ipung barangkali, Mas Yan, nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahun sangat janun waktalipun. Yang terhormat kepada sedanten hadirin hadirat santri-santri pun janun. Kawula niki tepang dan tahu Cak Nun itu dari tahun 93 Cak Nun. Dengar rekaman ceramahnya Cak Nun waktu itu menerangkan tentang Allahu Nurus Samawati Masalun Nurihi. Ini disebut sairakan kali Cak Nun. Mulai dari itu saya menganggap Cak Nun ini adalah salah satu tokoh besar yang dimiliki oleh bangsa kita, dan kita harus selalu mendoakan beliau, harus selalu belajar dan sami'na wa ata'na sama beliau. Cuman nilai tahun 92 nopo 3 niku kawula dereng nate sempat sowan. Nggih baru dinten iki kawula saged sumaja saged sowan ten Cak Nun. Tujuan kawula sowan muajahaten Cak Nun setunggal nggih silaturahmi kaping kalinipun nyuwun barokah doaipun, barokah taklimipun saking Cak Nun. Saya sangat terkesan sekali Cak Nun atas sedanten dakwah lan perjuanganipun panjenengan ingkang saged kawula harapaken sareng-sareng kita tansah ndongaaken supados Cak Nun tansah diparingi kesehatan, tansah diparingi umur ingkang panjang, sehingga Cak Nun iki sakjane nggih karomai kata tapi layari full wali ilal wali nggih. Tapi lek karomai pun kata nggih panjenengan saged nyimpulaken ki hamba niku nggih hamba yang sangat disayangi oleh Allah. Cak Nun ngapunten saderenge sebut sakjane kula niki enggak ada pertanyaan Cak Nun. Angsal tanglet Cak Nun. Nyuwun dijawab ngoten. Kula selama 10 tahun bahkan 15 tahun terakhir ini resah Cak. Lah sakjane memang kepingin wajah setunggal silaturahmi nyuwun barokah doa kalau wonten keresahan sing badhe kula curhataken. Diakui napa mboten nggih kita niki rakyat Indonesia ngapunten khususnya ingkang sami-sami mukmin muslim sami-sami ingkang pribumi ngapunten Pak Hartono mboten bermaksud niki pribumi non pribumi Pak Hartono nggih. Kula mengalami keresahan Pak Hartono atau Cak Nun ngapunten. Seperti di Jogja ngapunten nggih. Jogja dulu itu kalau di kota Jogja nih, itu insya Allah dulu kebanyakan tanah, bangunan dan lain sebagainya kinten-kinten kan tasik sing kata kan dimiliki bapake mbae awak dhewe ngene mboten. Lah sak menika kita niki minggir sing muslim sing mukmin ingkang pribumi niki lho nggih. Tambah minggir ekonomi ni awak dhewe iki kawon kali kanca-kanca ingkang mboten muslim, ingkang mboten mukmin, terus kali kanca-kanca ingkang mboten masalah pri dan non pri Cak Nun iki mboten Cak Nun nggih. Kula niki ngalami keresahan ngoten Cak Nun. Kados ten Surabaya Cak Nun nggih ngoten ngapunten. Dulu di Jalan Majen Sungkono Cak Nun niku bisa dikatakan 80% niku garane tiyang pribumi, tiyang muslim Cak Nun. Sakniki mungkin tinggal 5% sampai 10%. Kita minggir ke jalan Dulu Kupang dulu tahun 80-an, 90-an tambah minggir nang Doli Cak Nun. Tahun 2000-an mau minggir kan gini ten celake sing tambak-tambak sing digawe gua sampah punan Cak Nun. Akhirnya itu juga menular ke tempat kami. Kalau asli Gresik Pak. Asli Gresik. Asalipun Gresik niku total setuan ten garane tiyang muslim, tiyang mukmin, tiyang pribumi.
tapi terus minggir dikuasai kali dulure awak dhewe sing tiang-tiang sing mboten muslim, mboten mukmin, kata-katanya nggih mboten pribumi. Di samping masalah ilahiyah mesti niki Gusti Allah nggak ada rahasia kiambak nggih. Nanging kula niki mikiraken ngaten ya Nun. Apakah tokoh-tokoh kita di Indonesia itu tidak memikirkan kadal fakru ayakuna kufron yang akan terus dihadapi oleh umatnya Rasulullah, khususipun derek-derek kula ingkang pribumi. Sehingga ten Surabaya niku ten gang atau di Jogja nggih, di gang itu ada gang lagi lek jenengan lek sempangan ngenten-ngenten melampau ngoten cek miring-miring ngeten. Ini apa Mbak? Sing nggene niku derek-derek kula sing muslim sing pribumi. Meterane niku kali meter setengah kali meter, tinggal ini satu keluarga, anaknya 3, anaknya 4. Ngapunten Kak Nun, lah ini kira-kira pimpinan kita ini kan orang muslim sedanten, orang pribumi sedanten. Apakah tidak melihat itu, tidak membaca itu, mboten mikiraken niku ngoten. Nggih niku sing kula niki kepengin curhat ngoten Kak Nun ngapunten. Nggih niku sing saged kawula sampaiaken, agunipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun alhamdulillah sampai menanyakan itu justru ada Pak Hartono supaya kita ini halal bihalal. Jadi sebenarnya semua itu kontekstual. Sebenarnya tidak ada rasisme sebenarnya. Tidak ada rasisme itu kan kebenaran berdasarkan kelompoknya. Ada yang kelompok darah, ada yang kelompok ideologi, ada yang kelompok macam-macam. Nah, sebenarnya yang ditanyakan sampai tadi kan bukan dengan kandungan rasisme Pak Hartono, karena jadi saya kira ini juga sangat bagus supaya kita bisa mengurai dan mentabayunkan konteks-konteks itu, karena selama ini begitu kita tuh mengkritik teman-teman Tionghoa terus cari rasis kan gitu. Nah, ketika teman-teman Tionghoa tertentu tidak mau nolongin selain sesama Tionghoa, tidak disebut rasis kan begitu. Nah, jadi kalau kita ngomong teman yang disebut tidak asli pribumi itu juga macam-macam Mas, macam-macam. Ada yang Pak Hartono gini ini, ada yang pancen nyebai ya toh, ada yang pancen, semua banyak kategorinya. Jadi nanti akan saya jawab, agak lengkap saya jawabnya ya. Tapi kita musik dulu, gundul pacul dulu, karena kita tadi sudah beban kasih asmara kok jadi beban. Dan itu cocok dinyanyikan oleh imam karena sangat menghayati bebannya. Sekarang kita gundul pacul, Mas Imam lagi, karena dong ya. Gundul pacul gembelengan, nyunggi wakol gembelengan, wakol limpang sekening dan istamata, wakol limpang
Meskipun nanti saya jawab, mau coba Safat juga akan dijawab, tapi saya kira tidak afdol kalau kita tidak mendengarkan adiknya Pak SBY yang jadi tadi yang dari penanya dari Pacitan tadi kan ngomongnya kurang angel kalau ngomong. Memang dari Pacitan itu ada kandungan air sumur yang jadi kayak rada angel ngomong, saiki sing kokean ngombe banyu sumur. Oh iya. Apa? Mau cepat. Oh puisi. Aduh. Saya sudah mantan adik. Seperti dia tuh, mantan ya adik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati tentang kota Safat itu, saya kira Anda sudah bisa mentafsirkan sendiri ya. Nah, ini tak tambahin ya mas, bukan tafsir itu, malah mumet. Nah, saya akan membacakan sebuah puisi yang tadi di dalam ngobrol di sana sudah nyindir. Saya kahanane wis remuk banget. Nyelot remuk. Nah, terus iki ada puisi, saya akan berpuisi baru namanya puisi remuk-remukan ya. Kalau sana sudah malah remuk lagi. Judulnya kereta remuk. Naik kereta remuk, mo, siapa hendak remuk, remuk, bolehlah naik dengan meremuk, ayo kawanku lekas remuk, keretaku tak berhenti remuk. Nyok. Rasa-rasanya bangsa ini, negara ini
secara nilai mirip dengan kereta remuk, tapi nekat menjalani rute perjalanan panjang melewati rel-rel yang remuk, jembatan-jembatan remuk, stasiun-stasiun remuk, bengkel-bengkel remuk, palang-palang itu remuk, warung-warung remuk, panganan remuk. Iya, remukan ya. Iya. Masih di sini ya remuk. Iya. Oh, gara-gara di Makassar itu makan soto kalau kan saya apa sebetulnya alat kan untuk remuk ya. Ini banyak untungnya kan aku. Aku sudah banget di amalnya kesalah. Napa kamu kan balik kesalah mana? Mus sadurunge diwaca terus ketoke wapi iki nek gur naik kereta remuk. Siapa hendak remuk? Remuk bolehlah naik dengan meremuk. Ayo kawanku lekas remuk, keretaku tak berhenti remuk. Seneng ya? Bocor seneng ya, kata cilik ya. Itulah gunanya peradaban lagi. Asal tidak remuk redam. Keretanya remuk, relnya remuk, roda-rodanya remuk, mesin-mesinnya remuk, penumpangnya ngantuk, remuk sambil bubuk. Saya pernah tidak kereta api itu rasa rebutan sekot apa Cirebon tekan Tujuh kira wong dodol kecuali sing dodol sing resmi kabuh rokoknya oleh rokoknya tak kabuh apa di mana pun kayu mau. Jadi kalau api ada bosen berapa biar orang begitu pengetul kah banget agak coba dibuka mas aku pecel mas kalau pengamen barang saya rana belas sepi banget betul. Main remuk hatiku yang remuk. Padahal di zaman Nusantara memang ada remuknya, tetapi yang remuk adalah sesuatu yang memang semestinya remuk. Hari ini di zaman setelah Nusantara disembunyikan, yang remuk adalah sesuatu yang mesti remuk. Ini bonus hal yang remuk malah diremuk. Seremuk-remuknya kemudian dibiarkan makin remuk. Kata remuk itu sendiri juga remuk maknanya. Jadi semuanya remuk babar belas. Angin ini malu-malu remuk sisan. Naik kereta remuk, siapa hendak remuk, bolehlah naik dengan meremuk. Ayo kawanku lepas remuk, keretaku tak berhenti remuk. Coba katakan padaku, kata presiden yang biasa. Coba katakan padaku, yang tak remuk pada pendidikan kita. Coba katakan padaku,
mana yang tidak remuk pada politik kita? Coba katakan padaku, mana yang tidak remuk pada ekonomi kita? Coba katakan padaku, mana yang tidak remuk pada kehidupan sosial kita? Jadi kami pilkada. Coba katakan padaku, mana yang tidak pada kebudayaan kita, pada kehidupan beragama kita. Coba katakan padaku, mana yang tidak pada martabat dan harga diri kita. Coba katakan, mana yang tidak remuk pada kesucian dan kesuburan tanah-tanah kita, mana yang tidak remuk pada kesucian dan kejernihan air-air kita. Penting kita nih, nggak ada penting ya. Rasanya apa tuh? Mana yang tidak remuk pada kesucian dan kesegaran dan keluasan udara kita. Orang-orang mentertawakan kejujuran sebagai ketahuan. Remukkan hati kita. Orang-orang menyebutkan kesabaran sebagai nasib buruk. Remuk banget kan jiwa kita. Naik kereta api siapa darmo bolehlah naik dengan maramo. Ayo kawanku lekas remo, keretaku tak pergi remo. Mo satu buk batuk sanyari bumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau coba syafaat? Ya, pesai. Kira wahyu Mustafa. Ini. Apa yang suka pilih-pilih? Nah, ini kira keadaan Mustafa itu ada kontaknya ya. Nah, yang saya dengar aku ditafsirkan suka berisik, suka sahabat sih. Ya, baca non, saya juga merasakan semua menengarai bahwa di Indonesia itu terjadi gerakan atau kampanye atau apa namanya itu sing ingin menjauhkan umat Islam dengan kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu kan ya, Qurannya itu pada itu salawatan ora oleh itu. Niki Muhammad sing satu ini. Ya, ayo maca salawat oleh. Salawat oleh ning aku kan oleh. Nek jawaban jero salat ya ora oleh. Ya. Nah, gerakan menjauhkan dari Muhammad itu terasa sekali. Banyak lagu-lagu yang Muhammad itu juga ada dulu ditenggelamkan, nggak boleh. Muhammadun Bashar itu dulu tiap maulid Nabi ditanyakan di sekolah Muhammadiyah. Cipir kepala sekolah malah. Sekarang itu hilang. Muhammad Bashar itu dan sebagainya itu. Bahkan ada sebuah lagu sangat bagus sekali. Lagunya itu nggak saya masuk di Indonesia. Lagunya itu saya temukan di Madinah di pojokan itu. Nah itu ada satu kursi sini saya hilang juga di sini. Muhammad Nabi Nah itu lagu apa pengetahuan Muhammad Nabi Nah aku selalu gitu ya
Nah, ya itu dia Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah terus dia sebagai matum-matum itu bagus sekali. Saya pernah ngerekam dengan HP. Enggak kali rembuk sekarang ya. Ini Anda bisa mencari dan mengcopy di Google, di YouTube ada Maman Nabinya langsung keluar banyak sekali, aku indah sekali, ada lengkap dan lengkap, itu indah sekali. Itu saya temukan itu dirilis tahun 2000 berapa itu ada yang tahun ini lalu Indonesia, berarti harus saya menggambar ini. Itu lagu anak bagus sekali itu Muhammad Nabi itu banget dan itu syairnya indah sekali. Nah itu jadi kata itu maka kata sahabat itu penting adalah bahwa ketika orang melakukan Muhammad juga dia akan rugi tidak mendapat sahabat dari Nabi Muhammad. Maka dulu ini orang dulu kan mangiyah dulu sebelum kota itu ada mangiyah dulu pengajian itu pengajian sing berbarengan orang setara sejajar itu melingkar dulu. Saya pernah lihat dulu di sebuah dokumentasi itu Pak Heri Bareng lalu pengajian mangiyah pertama awal itu hubungan lagi. Nah, dan sekarang saya mau tepat itu saya menggunakan tafsir ini. Mau tepat itu menurut simbah-simbah wong Jawa itu kan yang motor sing barang papat atau yang ditutukan barang papat. Nah, barang papat agama ana papat tuh jalane lawangi Muhammad ana syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, kita disukan tapi di pengajian waktu itu kan ada pas itu kan harus 12 dan terus kita biasa transmisi ya mengubah channel itu udah 4 channel itu udah sangat lahir sekali ya. Benagama ini iso butuh karena sama barang yang papat mau. Nah, itu tafsir Rawahul Mustafa Biasim. Nah, itu tafsir besar mungkin ya channel dewe ya. Daerah akan ngomongnya ya. Nah, itu jadi tapi yang penting bahwa kita belajar di sini menjadi Nabi Muhammad harus belajar agama secara utuh dan yang penting adalah pengajian ini akan membuat kita dalam bahasanya NM itu akan membuat kita semakin dewasa dalam beragama karena kebanyakan orang sekarang kekanak-kanakan dalam beragama. Kita awal tua jenggotan mungkin aku belanja beragama kekanak-kanakan. Nah, kita ben dewasa lebih dewasa mana sing ketok wong tua mau sing para mendengar aku ulama kayak nggak usah sing tokoh agama ustadz barangnya banyak kekanak-kanakan. Nah, kita mah lebih ampuh banget sing itu lebih dewasa daripada mereka. Saya kira itu tujuannya yang itu tafsir saya mudah-mudahan benar itu yang kita ya benar kita ya. Ini tafsir rakyat berarti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, mocopat itu sebenarnya adalah dalam tradisi Jawa dia adalah urut-urutan tembang sebanyak 11. Jadi tembang Jawa puisi yang dilakukan yang keseluruhannya menceritakan manusia dari lahir sampai meninggal. Jadi ada Mijil, Mas Kumambang, Pucung dan seterusnya, pokoknya 11. Nah, kita mohon maaf kepada para pelaku tradisi mocopatan bahwa tidak ada syar'inya yang kita pakai di sini. Artinya orang sing iso mocopatan tenan. Kita mohon izin untuk mengambil maknanya bahwa di Ma'iyah ini kita sedang mempelajari kembali, meneliti kembali kehidupan kita masing-masing dan kehidupan kita bersama, termasuk hakikat personalitasnya, catatan di Lauhil Mahfudnya, sampai pilihan-pilihan identitas dan fungsi sosialnya, sampai kemudian kita bisa memenuhi syarat untuk ilaihi roji'un. Jadi kan itu dari innalillahi sampai ilaihi roji'un. Nah, karena yang kita urus ini keseluruhan hidup kita, bukan soal mau bangun negara tok atau bukan soal mau berpolitik atau enggak anak soal itu. Tapi jadi misalnya bedanya Pak Hartono sama kita yang lakukan di sini adalah Pak Hartono membangun masjid, kita membangun jamaahnya kan gitu. Kita membangun manusianya. Nah, caranya juga tidak hebat-hebat. Caranya adalah nyicil, menabung setiap kali kita
melakukan penelitian-penelitian terhadap hakikat diri kita. Kenapa Tuhan kok menciptakan kita? Terus bagaimana konsep penciptaan itu? Terus kita disuruh jadi apa? Oh, kita kok dilahirkan jadi anaknya Pak ini, Bu itu, cucunya Mbah ini, Mbah itu, dan seterusnya. Kemudian kok kita dilahirkan pada era ini, tidak dilahirkan 50 tahun yang lalu. Kok kita tidak dijadikan, kok Muhtasib tidak dijadikan putune Pak Harto misalkan. Mesake banget kok gue. Nanti nyambut gawe percetakan nganti saiki. Nek putune Pak Harto lah ora ya toh. Ndi Muhtasib ya ora ono. Itu semua kita pelajari, maka sampai ke Lauhil Mahfud segala macam. Jadi mocopat itu sebenarnya kita nyinaoni kawruh-kawruh panguripan. Nah, kita ambil esensinya, kemudian kita sifati, karena kita punya pengetahuan mengenai Islam dan Rasulullah, maka seluruh mocopat kehidupan kita itu berada di dalam rangkuman dan jalan yang hanya bisa diselamatkan oleh syafaat. Kenapa syafaat disiapkan? Syafaat itu kan hak prerogatifnya Rasulullah untuk mengubah rapot kita. Kira-kira begitu. Rapotmu mungkin 7, ono sing abang 4 telu, tapi karena Anda cinta Rasulullah, Anda dekat sama Rasulullah, maka berlakulah hukum Allah. Kalau saya tidak akan mengadab siapapun ya Muhammad, kalau engkau bersama mereka, kalau mereka bersama engkau, kan begitu rumusnya. Nah, maka Anda selawatan, Anda melakukan ma'iyah ini supaya Anda include atau termasuk di dalam golongan orang yang nanti mendapatkan hak prerogatif. Sebab kalau objektif, Allah objektif ngerapoti kita kan yo kira-kira kansnya untuk neraka kan rada luwih dhuwur gitu kan. Tuh, luwih dhuwur, luwih gede lah. Nah, ada hak prerogatifnya Muhammad yang tidak diberikan Allah kepada Rasul yang lain. Itu hanya hak prerogatif karena Rasulullah, prerogatifnya Muhammad karena Rasulullah adalah titik sempurna dari semua informasi Allah. Jadi Allah dulu, kalau istilah Anda kan Adam itu benih, kemudian sampai ke Ibrahim itu mulai cukul gitu ya. Nanti sampai ke Nabi Musa dia mulai kemudian Nabi berikutnya sudah pohon, sudah daun, sudah kembang, ada janur, ada segala macam, kemudian muncul beluluk. Nah, beluluk ini Tauratnya Nabi Musa, kemudian beluluknya berevolusi menjadi cengkir dan itu adalah Zaburnya Nabi Daud, kemudian cengkir ini berevolusi menjadi degan, yaitu Injilnya yang dititipkan melalui Nabi Isa alaihissalam, kemudian sempurna pada Muhammad yaitu kelapa. Nah, sekarang karena orang tidak belajar sejarah, akhirnya manusia hidup di dalam kelompok-kelompok egosentrismenya masing-masing. Ada yang fanatik beluluk, ada yang fanatik cengkir, ada yang fanatik mati-matian membela degan, ada yang buta huruf kecuali kelapa. Kan gitu kan, nggak ngerti apa-apa kecuali kelapa. Itu pun ternyata karena tradisi buta huruf, artinya tradisi tidak mencari ilmunya itu sedemikian rupa. Ini terkait dengan pertanyaannya Mas Ipung. Maka sekarang ada aliran sabut kelapa, ada aliran batok kelapa, ada aliran parut, ada aliran kelapa hijau, ono aliran kelapa kuning, terus ono aliran belarak barang saiki. Belarak sempal. Nah. Terus ono meneh aliran kelapa remuk. Dan kita dengan penuh kenikmatan bertengkar satu sama lain di antara aliran-aliran kelompok itu. Di Ma'iyah ini adalah mengukupi seluruh aliran-aliran itu menjadi satu metabolisme, satu kesatuan, menjadi satu keutuhan kembali. Karena Islam kafah adalah ketika kita mempersaudarakan dan menjadikan satu organisme dan metabolisme yang simbioso mutualistik antara sabut dengan batok, dengan air kelapa, dengan biji kelapanya, dengan parut, gandosnya, sampai batangnya, gelugunya, sampai apapun saja di sekitarnya.
Tidak hanya kelapa, karena kelapa pun tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bekerja sama dengan tanah, dia harus bekerja sama dengan lingkungan hidupnya, dia harus bekerja sama dengan rumus kimia di tanah itu, dia harus bergaul dengan apapun saja. Sehingga banyak orang-orang yang bertorikot kemudian tempat ini dulu tempatnya Kiai Panco. Dulu tidak ada orang yang berani membangun apapun di sini. Ini menjadi alang-alang dan hutan yang tidak disentuh orang. Sehingga kemudian saya beli dengan sangat murah, hanya 900.000 rupiah ini tanah. Kemudian ketika kita membangun, mulai rumah induk itu, semua tukang di mana-mana tidak ada yang berani membangun, karena mereka tidak berani menanggung resikonya. Jadi Kiai Panco itu dulu kalau ngambil kelapa dia tidak menek. Jadi kelopone kena ini. Terus kelopone ini set njupuk set wis bali. Saiki nek gue timbangan mikir negara mbok sinau gue. Aku anggere liwat bener nang desa-desa ngene iki. Sapa ngerti 30 tahun iso lho klapa ngene. Ning gue wis ora iso mangan klapa ya to. Gitu. Jadi ini Kiai Panco dulu. Akhirnya tukangnya karena mereka tidak ada yang berani bangun, akhirnya saya pengaruhi, saya omongin, akhirnya berani, cuman harus dengan upacara dan selamatan sekian kali, kalau nggak salah 16 kali. Jadi harga selamatannya karo harga pademine omah iki meh padha. Akhirnya saya bilang sama mereka, saya sudah runding sama Mbah Panco dan sudah ada kesepakatan bahwa kita selamatan 1 kali saja awal sebelum kita menyentuh tanah ini. Akhirnya selamatan 1 kali, kemudian mereka percaya sebenarnya saya bohong. Saya bohong, artinya saya hanya memakai logika uluhiyah ya, bahwa Mbah Panco pasti akan senang ya, dan saya juga tak WA ya Mbah. Yes, kayak itu. Akhirnya terus malah dikai gambar ngene kayak. Ya, tolong diingat ilmu kita yang lama bahwa Nabi Musa ketika sakit perut, ketika dikejar oleh Fir'aun itu, Allah mengatakan, kamu naik bukit itu ada pohon di sana, kamu ambil daunnya, kamu makan, kamu sembuh. Terus Nabi Musa naik, belum sampai menyentuh daunnya dia sembuh perutnya. Kemudian dia turun lagi, kemudian begitu sampai di pasukannya dia sakit lagi. Terus dia langsung lari lagi naik bukit, ambil daunnya, dikerakoti nganti oke, tetap sakit perut. Terus dia protes sama Allah, ya Allah, kok saya tetap sakit, saya sudah ngerakoti, sudah makan, kok masuk Nabi ngerakoti ya. Payah ini sih. Makan gitu, dahar gadong ya. Ya nek kowe ngerakoti gitu, kae mbadok ngono kae nekek gitu. Ngelontor ngokop gitu. Nabi Musa dahar godong ron bahasa halusnya. Oke. Terus Allah bilang, loh, kamu pikir daun menyembuhkan? Kira-kira gitu ya dialognya ya, kalau saya sastrakan. Siapa bilang daun menyembuhkanmu? Loh, tadi katanya kalau aku sakit aku disuruh ambil daun di bukit itu. Loh, itu terserah saya prosedur untuk sembuhmu. Yang penting kamu meminta aku dan aku mengabulkan. Yang kedua, ketika kamu tidak minta kok, kamu langsung naik bukit kok, terus kamu ambil daun kok, karena kamu berpikir daun yang menyembuhkan. Di situ kesalahan kedokteran modern. Kan begitu ceritanya. Nyuwun lah gitu kan akhirnya. Begitu dia nyuwun sembuh. Jadi Allah terserah mau pakai daun, mau pakai batu, mau pakai. Wong Anda sudah seluruh dunia itu kalau ada TV ndak nyala itu, wong Norwegia, wong Jawa, wong Madura, kuwi mesti digepuk. Begitu TV kok ora murup mesti ngene-ngene iki. Kuwi ning ndi kuwi? Sak dunya kuwi. Jadi orang itu punya naluri ilahiyah di dalam dirinya sebenarnya. Gitu loh teman sekalian. Allah itu tidak butuh prosedur, Allah tidak butuh maintenance, Allah tidak butuh apapun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kan gitu, ya. Jadi tolong yang objektif.
Manusia tidak bisa menyembuhkan, manusia tidak bisa bikin panen. Nanti yang bikin masjid 90% itu Allah. Sampai memenuhi syariatnya saja. Nanti yang bikin panen Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Oke. Nah, jadi mau copat syafaat itu seperti itu. Jadi ada kemudahan untuk menjalani mau copat 11 tahap kehidupan itu dengan ada hak prerogatif syafaat. Maka namanya mau copat syafaat. Tapi alhamdulillah kalau ada teman-teman yang bisa mocopatan, benar-benar mau hadir di sini untuk mocopatan secara tradisi Jawa beneran, itu kita senangnya luar biasa. Mergo aku ora iso. Imam ya iso niki ming karaoke dangdut. Mas Islam iku iso ne selawatan, Doni iso ne ngeband. Dadi nek mocopatan ora ono sing iso gitu loh. Itu. Oke. Nah, kalau ini kan beberapa hal sudah ada untuk Mas Ipung ini. Jadi menurut saya Mas, kepemilikan tanah dan aset-aset di Indonesia ini termasuk 70% lebih dari hutan-hutan di Indonesia kan sudah seperti Leo Kristi bilang, desa begini, tanah begini, tapi bukan kami punya, tapi bukan, dinyanyi kalau biyen kok ya. Tapi bukan kami punya, tapi indah Indonesia tapi dudu wekku, kayak gitu. Nah, menurut saya Mas, nomor satu, tolong jangan menyalahkan Cina, tolong jangan menyalahkan Israel, tolong jangan menyalahkan Amerika. Nomor satu, kalau orang mau selamat adalah menyalahkan dirinya sendiri dulu. Cari dulu kesalahan kita. Sudah jelas, wong pemimpinnya katanya orang Islam. Berarti negara kita ini tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Pemerintahnya tidak punya regulasi dan pengambilan keputusan untuk melindungi tanahnya sendiri. Jadi ada dua benteng. Yang satu adalah regulasi pemerintah yang harus memberi batasan-batasan. Sekarang Bali memang milik siapa? Bali milik siapa? Sampai kalau melihat daftarnya di Badan Pertanahan sampai ngeri sampean, bukan milik. Itu sudah Jeporo aja ya wis dudu Jeporo juga sudah Mas. Jeporo sudah apa namanya, sudah di ibaratnya itu wis diakuisisi kabeh ya, ora kabeh ning pokoke apa diapain namanya itu ya, diakuisisi, diakoni nek sisi gitu, namanya akuisisi. Oke. Menurut saya kita salahkan diri kita dulu. Wong kita juga tidak becus milih pemimpin, kita tidak benar milih pemerintah. Ya toh, pemerintahnya tidak punya concern untuk melindungi rakyatnya, melindungi hak miliknya. Kan kata Rasulullah ada 3 miliknya manusia: 1 nyawa, 2 martabat, nomor 3 harta. Nah, tugas negara adalah 3 tadi itu. Konstitusi dasarnya adalah melindungi nyawa penduduknya, melindungi martabat penduduknya, jangan ngemis-ngemis, jangan tidak punya malu kepada bangsa lain, jangan bebek-bebek, jangan jadi Sutikno, Katik Cino. Nyuwun sewu sing jenis Sutikno ora maksud ngono kuwi, menggawe istilah gitu ya. Kita ndak anti Cina. Gila apa Kiai Kanjeng bikin lagu Cina dari dulu? Imam atau penyanyinya? Jangan bilang begitu. Jangan bilang saya diskriminatif. Lebih ya karepmu. Itu kemarin di Muntilan bagaimana itu? Anda tahu sendiri di Muntilan itu. Kalau itu kita lepaskan kobong itu sak Muntilan sak Magelang. Jangan dipikir kita tidak melindungi. Gitu loh. Kecuali kalau kamu yakin dengan rasisme saya, berarti saya tidak punya kewajiban untuk melakukan pelindungan seperti itu. Gitu ya teman sekalian. Nah, jadi kita sendiri yang salah. Itu kan paralel dengan umat Islam. Loh, kok umat Islam kok pecah kabeh, umat Islam kok kristenisasi begini, kok umat Islam dielek-elekno, diterus-teruskan. Lah kan memang umat Islam sendiri tidak punya resistensi akidah, tidak punya resistensi akhlak, tidak punya resistensi strategis, tidak punya resistensi pemetaan kehidupan. Mereka bertengkar sendiri. Bayangin habis-habisan bertengkar mengenai ngene apa ngene gitu. Bertengkar Allahu Akbar. Itu mazhab apa? Terus Allahu Akbar. Mazhab lain lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini mazhab keset. Itu kita bertengkar kok. Orang baca sholat burda aja jadi bahan bertengkar kok. Rasulullah tidak pernah baca burda. Ya orang masa Rasulullah baca burda.
Oh, burdai jauh sesudah Rasulullah, masa Rasulullah burdahan, zibaan, berjanjian. Rasulullah tidak pernah maulid kok. Lah masa Rasulullah ulang tahun, panjang umur. Iya coba. Lah yang ngono kok ra entuk ki lho. Apa toh? Itu kan bentuk penghormatan dan tidak kita anggap kewajiban. Paling enggak itu rasa bersalah, wong ini hari ulang tahunnya Rasulullah, orang yang paling menyelamatkan hidup saya, masa saya enggak inget. Terus masa cuman inget tok. Ya ayo dibikin peristiwa untuk supaya ingetnya itu mendalam. Akhirnya dibikin Maulid Nabi. Kan gitu. Itu cuman masalah tasamuh dan rasa cinta di antara manusia kok. Masa enggak boleh? Nabi Muhammad enggak pernah sholawatan. Ya masa Nabi Muhammad sholatullah salamullah masa nduting-nduting awake dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, para arek karepe. Ya iyalah. Ya bagaimana lah? Mbok kita pakai nalar lah gitu loh. Ya enggak mungkin lah. Rasulullah itu berat mas, jadi Rasulullah itu ketika dia memperkenalkan syahadatain itu berat bagi dia sebagai manusia. Kan dia seolah-olah dianggap umum. Kan kebanyakan orang tidak percaya dia. Terus dia bilang, aku ini utusan Allah. Itu kan nek wong Jawa lak rawani mas, pekewo toh mas. Bayangin beratnya Rasulullah itu disuruh ngajarin orang yang ada nama dia. Berat loh itu mas. Kowe urung karuan kuat kowe. Kalau saya juga ampun ngoten gitu kan. Gitu loh mas. Mbak Anda itu bersimpati sama Rasulullah berat loh mas. Ngajarin syahadatan saja itu beratnya tidak karu-karuan. Kan disebut nama dia. Kan dia harus setiap kali aku ini loh. Rapain anak awake dhewe. Pekewa lah kalau kita. Gitu loh. Nah Rasulullah itu kan korban perasaannya habis-habis untuk ngajarin syahadatain itu. Nah ini melebar sampai ke sini, kuncinya adalah mergo orang Indonesia sendiri tidak pernah mau jadi orang Indonesia. Dia selalu ingin jadi orang Barat, selalu ingin jadi orang Arab, selalu ingin tidak menjadi dirinya sendiri. Dia tidak pernah percaya kepada personalitas uluhiyahnya sebagai dirinya sendiri. Dia tidak pernah, kamu sebagai A tidak pernah puas sebagai A karena kamu selalu ingin menjadi B dan C. Kan begitu tiap hari. Di dalam hal apapun saja seperti itu. Terus bagaimana kamu ngomong nasionalisme? Bagaimana kamu ngomong keindonesiaan? Anda tidak punya maintenance dan manajemen untuk meletakkan mana yang urgen, mana yang primer, mana yang sekunder. Islammu, Indonesiamu, dirimu, keluargamu, golonganmu. Kan kamu tidak memanage. Yang mana yang nomor satu? Sekarang saya tanya, kamu cinta istrimu 100%? Dan cinta sama istri boleh enggak 100%? Enggak, istrimu loh, wis rabi gue nih. Krungu loh, bojomu loh. Cintamu kepada istri harus 100%, kepada anakmu harus 100%, kepada Allahmu harus 100%. Persentasenya bukan persentase matematik yang dipelajari Sabrang. Nah, cintamu kepada Allah 100%, di dalam 100% cinta Allah itu ada 100% cinta kepada istri, ada 100% kepada anak, ada 100% kepada yang lain-lain. Bahkan Anda cinta dunia tidak ada masalah kok. Kalau saya loh, tidak ada masalah. Asal diletakkan di dalam cinta Anda kepada Allah. Kalau kamu tidak punya rasa cinta kepada dunia, kamu nggak bisa nandur dong. Nandur ora cukul-cukul. Mangane wedhus badhok kene, tangan. Cinta dong sama kambing. Yang disebut hubbud dunya wa karahiyatil maut itu bukan terus Anda tidak boleh mencintai dunia, tidak boleh meletakkan cinta dunia sebagai yang primer dalam hidupmu. Tapi untuk menjadi khalifatullah fil ard, Anda harus mencintai yang Anda khalifahi dong. Karena cinta Allah tidak cinta yang lain. Terus murid-murid dijundu bentino.
Aku saya piye wis payah murid bodoh we. Wah. Karena kamu tidak cinta sama murid. Jadi manajemen cinta aja kita belum membatalkan, Mas. Itu ya, Mas ya. Jadi semua 100%. Kiai Kanjeng dengan sarannya 100%, Mas. Tetapi 100% Kiai Kanjeng dengan gamelannya itu berada di dalam titik tersembunyi di tengah kosmos cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono loh, Mas. Semuanya 100%. Enggak boleh tidak 100%. Kowe gelem tak kai gula ora 100% lagi. Wetoke lombok, wabang, jebul, sepet. Wah, gitu. Kamu itu yang namanya Sabrang pakai istilah personalitas dan identitas. Mas, ini saya melebar-lebar ya, Mas, karena semua nanti akan menjadi bagian dari jawaban itu. Anda itu sama Allah, he kowe legio, he kowe asino, he kowe paito, he kowe sepeto. Nah, kamu nggak usah bikin konstelasi bahwa legi itu lebih hebat daripada pahit. Kamu harus mengatakan pahit itu adalah keindahan pada tempatnya, sebagaimana kecut itu keindahan pada tempatnya. Ojo njur nek legi semene, nek pahit semene. Nggak bisa, nggak begitu hidup itu. Itulah teman-teman sekalian. Lah wong Indonesia iki, Mas, dikongkon legi kepingin asin. Pendidikan nasional kita juga menyeragamkan semua benda-benda yang macam-macam, yang asin, sepet, gurih, itu dijadikan satu dengan satu kurikulum yang sama. Itu kesalahan sangat mendasar di dalam pendidikan. Wong sesituk bocah legi ya. Sesituk bocah asin kok. Mosok dikongkon podo, kan enggak bisa. Maka pendidikan itu harus hati-hati, harus sangat hati-hati. Itu ada dosanya pada suatu hari karena melanggar Lauhil Mahfuz tadi itu. Gitu ceritanya, gitu ya, Mas. Nah, sekarang, Mas, Rasulullah itu kurang apa? Utlubul ilma walau bisin. Terus terjemahannya itu ya membuat orang tidak bergerak. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Bagaimana? Mana sampai ke negeri Cina itu yang mana? Nggak ada kalimat itu. Bukan utlubul ilma walau fisin. Kalau fisin pakai fa itu di Cina. Lah kalau kan bisin kan ini lah. Kan begitu. Ngapain ke sana lah arep sinau nang Cina iki gak duwite mbane sapa? Kan walau bisin, bukan walau fisin. Kan begitu banyak terjemahan. Innamal usri yusra, bukan inna ba'dal usri yusra, gitu ya. Siapa bilang sesudah ada kesulitan terdapat kemudian? Siapa yang bilang? Wong ma'ah kok. Inna ma'ah, bersamaan dengan Allah kasih kesulitan, sudah disiapkan bersama dengan itu kemudahan. Tinggal kamu pakai otak kamu, pakai naluri kamu, pakai kepekaan kamu untuk menemukan kemudahan yang sudah terkandung di dalam kesulitan itu. Karena setiap kesulitan mengandung kemudahan, dan jangan lupa setiap kemudahan yang kamu terima itu mengandung kesulitan. Makanya kalau tertawa jangan terlalu terbahak-bahak, kecuali pas bareng-bareng maknya. Kalau sedih jangan terlalu sedih, kalau senang jangan terlalu senang, karena di setiap kesedihan ada potensi kegembiraan, dan di setiap kegembiraan ada potensi kesedihan. Jadi pokoknya khairul umuri ausatuha. Jadi santai-santai, biasa-biasa. Santai itu tidak berarti terus main-main. Siapa bilang santai itu main? Kalau Anda pesilat seperti Pak Mustafa, sebelum badannya remuk loh ya. Orang pendekar ngekeng ini kira semakin dia berilmu, semakin tinggi dia jurus-jurus dan pengetahuan peta gerakan dan kuda-kudanya, semakin dia luwes, semakin dia lembut. Fal ya talataf, itu puncak ilmu silat. Kurang piye, baru sekarang dia dengar itu.
bahwa waliyatul atof itu adalah puncak ilmu silat, juga puncak ilmu apa saja itu waliyatul atof. Maka dia ada di tengah Al-Quran yang dicetak merah. Apakah sekarang masih dicetak merah? Besar loh, tebel ya. Oke, tidak apa-apa wes. Tidak ada sabda untuk merah yang tidak ada. Cuman sudah, karena merah dan hijau sudah diklaim oleh golongan, akhirnya tidak jadi, tintanya dibatalkan. Nah saya ini kan bangsa Indonesia ini kan ya sejak kecil itu memang diberi konsep yang agak aneh gitu loh. Anak saya kan sudah bantah semua. Bintang kecil di langit yang biru, kira ono langit biru, ono bintang kecil kira mesti hitam. Nek langit biru tidak ada bintang. Lho kui lancep lho nih. Coba, balonku ada 5, oke, rupa-rupa warnanya terus merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. 5 loh. Tiba-tiba meletus balon hijau. Coba. Loh, wong mboten disebut. Kok marah-marah meledos. Oke lho, Mas. Oke, ana wis. Nek Wijayanto kae, Bu ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam nek bocah sibuk ami-ami kok bayi. Lho bayi kok mangan sego. Ora bayi mangan sego. Kuwi mesti bapakne. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Kuwi jenenge Mr. Mahmud. Makanya dulu Osran Alwi bikin lagu I love you Mr. Mahmud, I love you Mr. Mahmud. Gue orang ngerti nanti saiki. Sampai beliau meninggal berdua itu masyarakat belum tahu maksudnya I love you Mr. Mahmud. I love you kan jelas tahu urusan apa itu? Cinta. Nah, aplikasinya adalah Mahmud. Kamu itu kurang imajinasi. Dadi nek gue duwe anak jenenge Mahmud guyu dhewe iki. Wah iki. Jadi Mas, menurut saya jalan keluarnya Mas Ipung adalah mari kita belajar. Sekarang sampai lihat, sekarang sampai ke pasar aja. Kalau yang jualan orang Jawa atau orang pribumi itu dimintai barang, tingkat responnya dibanding teman-teman Cina kan jauh. Misalnya barangnya tidak ada pembuatan enten, tapi kalau Cina enggak ada, dicari sama dia. Itu yang kecil-kecil sampai yang gede-gede, sampai ilmu tai chi-nya Cina, yang tidak tertipu oleh Timur dan Barat, tidak tertipu oleh sosialisme dan kapitalisme. Cina kok dihapusi, jagoan ngapusi ya. Tapi guyon loh ya, jangan marah loh ya, jangan gitu diskriminatif. Loh piye toh ya, aku lagi ngomong kamu jangan benci Yahudi, ya toh. Wong Yahudi itu cucumu sendiri. Selicik-liciknya orang Yahudi masih lebih licik mbahnya. Lah kan Yahudi kan Jewish. Jewish itu kan ketika orang sudah mulai di subtropis itu, orang iso nek wong Jawa kan anget. Jawa. Begitu rada ada Jewish jadi Jewish. Gitu. Iki penelitian ini. Loh kan saya sudah pernah bilang, aslinya kata rice itu dari beras. Terus para pedagang yang balik dari Indonesia, dari Nusantara, kepulauan ini terus ke barat, mulai ke subtropis, mulai adem kayak beras.
Oh, beras. Maksudnya Arab ngomong beras iki wis kademen, beras. Tekan Eropa dadi bahane wis ra iso ilang. Rice. Iki penelitian iki. Penelitianku dhewe. Jadi Mas, pokoknya kuncinya menurut saya adalah kita yang harus banyak belajar. Nanti kunci yang kedua adalah besok-besok kita nasionalisasi. Besok bagaimana caranya jadi milik kamu lagi. Jangan sampai terjadi seperti di Sampit, gitu kan? Kita harus sesuai kayak tadi belajar kepada orang Madura lah soal itu. Ya, cuman orang Madura agak salah sedikit ketika di Kalimantan itu. Tapi kalau soal merebut kembali itu Madura. Sekarang menurut saya Masjidil Haram itu aslinya yang punya orang Madura. Kemanapun dah kamu di Masjidil Haram, kemanapun ngomong Hajar Aswad, mau katanya pintu keberapa, mau itu ada orang Madura di mana-mana. Dan di Arab, di Mekah itu tidak boleh ada sekolah non Arab. Dan saya diundang oleh sebuah sekolahan. Al-Madrasah apa kaget aku, waduh aku kok diundang oleh sekolah Arab ya, begitu mlebu lawang Madura kabeh. Madura kabeh. Oh alah Madura. Ya Allah, saya kira Madura itu sekarang sudah punya kios-kios di surga untuk jual sate. Saya akan bilang sama malaikat, kalau di Madura sudah disediakan bangunan, tolong dipageri serapat-rapatnya, karena nanti dilirik sama orang Madura besi-besinya itu. Wong lu mau kaji sih delok besine ya. Wah iki nek dicolongi ya apa iki. Sorry ya itu guyon. Oke. Bapak sekalian, sekarang saya kira satu nomor dikit, kemudian ini yang bukan kami punya tadi. Mas, kita kerja terus pokoknya, kita kerja terus, anak-anak diajarin. Ayo sinawa karo Cina. Pelayanannya bagaimana, strateginya bagaimana, konsentrasinya bagaimana, dan seterusnya. Kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, meskipun mungkin mereka salah. Tapi tidak bisa kita menang hanya karena menyalahkan. Kita menang hanya karena kita memang memiliki mental dan potensi untuk menang. Gitu. Yang kira-kira gitu. Ada pertanyaan. Tadi yang mengatakan bahwa dari kejadian-kejadian cerita-cerita di Quran, terus kemudian mendapatkan ilmu, banyak ilmu, ya terus gimana itu kok fakta terpisah dengan apa ilmu? Mungkin saya sedikit pendek aja mengatakan bahwa bayangan gini lebih mudah. Fakta itu pintu masuk, tapi ruangan di dalamnya adalah ilmu. Jadi ya apa memang begitu, dari satu kejadian kita bisa mendapatkan sangat banyak ilmu. Jadi tinggal kita milih ilmu yang mana, kan ngono. Bukan satu kejadian kuwi ilmune mung siji tok, njuk kuwi otomatis ngene, enggak. Satu kejadian, satu fakta itu ilmune akeh. Misalnya Nabi Khidir ketemu Nabi Musa, ngono sangat banyak yang bisa kita ambil. Misalnya tentang limitasi pengetahuan Nabi Musa, misalnya dari sudut pandang fisika, oh ternyata bisa toh Nabi Khidir melihat masa depan, berarti ada mekanisme untuk melintasi waktu, tidak pada koordinat manusia biasa, ada kenyataan itu. Nah kadang-kadang orang ketika meneliti dia meminta pada presisi yang tidak memungkinkan. Contohnya saya pernah ditanyain seminar di Fakultas Fisika neng Universitas apik dhewe kuwi UAD. Ya itu ngakune Universitas apik dhewe. Pertanyaannya salah satunya, tolong jelaskan secara fisika Isra Mi'raj. Kita harus sadar, kita benar, kita punya presisi yang berbeda, kita punya kilometer, kita punya meter, kita punya sentimeter, kita punya milimeter. Nek kowe ngongkon aku menjelaskan detail bagaimana terjadinya Isra Mi'raj itu, kita dari ceritanya tidak cukup data untuk sampai pada kesimpulan itu. Jadi bukan ilmu itu yang bisa diambil, yuk rumusnya apa? Lah, datanya piye? Sampai sana jam berapa? Perginya berapa lama? Lokasinya di mana? Presis itu tidak
data presisinya tidak sampai ke situ, jangan memaksa jalur informasi yang tidak memungkinkan dari datanya. Ono pertanyaan apa sebenarnya dosen saya rodok pinter mana? Anda kan tahu fisika dan tahu agama, tolong jelaskan proses kematian itu bagaimana secara fisika. Iki nggak rapi apa piye to ya rapi? Ini kan ya tak jawab lah, gelem tak jawab ya. Waktu itu saya menjawabnya gini, dalam fisika itu ada yang namanya proses yang disebut sebagai apa sebenarnya? Proses ilmiah, metode ilmiah, proses yang namanya metode ilmiah. Jadi bikin postulasi, nanti ada percobaan, kita mengumpulkan data dan mencoba mencari kesimpulannya bagaimana. Nah, saya ngomong, Bapak, karena kalau minta jawaban fisika berarti kita harus melalui metode ilmiah. Salah satunya adalah eksperimen untuk kita bisa mengumpulkan data. Kalau Bapak mau menyediakan laboratoriumnya dan membawa orang dan kita bunuh di sana, kita lihat proses pengambilan mati nyawa itu, nanti kita kumpulkan dan saya jawab apa namanya pertanyaan Bapak. Nah, limitasi data membuat kita tahu presisi ilmu yang kita dapatkan. Ojo kemaruk, ngono wae. Jadi sebuah fakta mengandung banyak ilmu. Ada presisi yang maksimal bisa kita sampai, bisa sudut pandang yang bisa membuat ilmu ada jarak pandangnya, ada resolusi pandangnya, ada cara pandangnya yang membuat satu kejadian pun bisa punya ilmu yang sangat banyak. Tinggal bagaimana kita mengambilnya. Jadi kesimpulannya tadi tidak bertentangan dengan apa yang saya katakan, bahwa sebuah fakta itu tidak hanya mengandung satu ilmu, tidak berhubungan langsung dengan ilmu, karena satu fakta mengandung ilmu yang sangat banyak. Menurut saya satu fakta kejadian itu sudah lengkap bisa membawamu kepada Tuhan. Nek gue benar-benar mengambil 100% ilmu yang terjadi dari fakta itu. Kalau kamu semua kenal semua sudut pandang, kenal semua cara pandang, jarak pandang dan resolusi pandang, akan detail teliti dan ilmunya sangat banyak, tekan ngendi-ngendi. Walaupun kita juga harus paham bahwa manusia punya limitasi terhadap informasi-informasi tersebut. Yang melimitasi adalah kita, bukan faktanya atau ilmunya. Ngoten matur nuwun. Oke, Pak Muzamil akan memuncaki acara kita pada malam ini. Nanti langsung kita berdiri berdoa setelah Pak Muzamil. Baik, terima kasih. Karena menurut Mas Abrang tadi kan satu fakta itu banyak mengandung ilmu. Oleh karena itu saya harus bicara sesuatu yang lain ini Mas Abrang, yang belum dibicarakan sampean. Gitu. Begini, saya ini malam Jumat. Nah, ini harus diingat ini. Ya kan? Kliwon lagi ini. Malam Jumat Kliwon. Jadi menurut orang Jawa makhluk-makhluk halus para jin itu gampang ditemui kalau malam Jumat Kliwon. Maka Parangkusumo penuh. Loh malam itu ya. Nah, gini. Ada seiran orang Madura. Mana Pak Nifi? Tentang malam Jumat itu. Yang populer di Madura. Afdalun Nabi. Nabi Muhammad. Afdalul Laili. Lailatul Jum'ah. Afdalud Du'a. Alhamdulillah. Afdalul Zikri. La ilaha illallah. Ayo. Afdalun Nabi. Nabi Muhammad. Masuk Islam. Afdalul Laili. Lailatul Jum'ah. Afdalud Du'a. Alhamdulillah. Afdalul Zikri. La ilaha illallah.
maka nanti mudah-mudahan acara ini ditutup dengan banyak selawat gitu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, baik. Jadi tadi bicara syafaat gitu ya. Saya hanya menyampaikan sedikit. Jadi ini memang Nabi Muhammad itu berbeda dengan semuanya lah. Jadi kalau kita itu kan ingin mencari ridho Allah, gitu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu justru Allah ingin ridhonya Nabi Muhammad. Coba. Ayo, mana ada Nabi seperti itu? Maka afdalun Nabi Muhammad. Jadi Allah sendiri itu ingin ridhonya Nabi Muhammad. Apa sih yang membuat Muhammad ridho? Aku ridho, gitu. Ya kan? Coba sampean lihat perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Coba itu. Muhammad, aku sungguh melihat bolak-baliknya wajahmu di langit. Gitu. Nabi Muhammad madhab Masjidil Aqsa kan pertama 16 bulan madhab Masjidil Aqsa, tapi Nabi Muhammad itu kurang sreg madhab Masjidil Aqsa, inginnya ke Masjidil Haram. Maka oleh Allah direspon, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Saya sungguh melihat berbolak-baliknya wajahmu di langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh, ini sungguh ada dua taukid di sini, ada la, ada non taukid. Sungguh akan aku hadapkan kamu kepada kiblat yang kamu senangi. Coba. Jadi Allah itu mencari senangnya. Muhammad itu senangnya apa? Nah coba. Maka Nabi Muhammad itu nggak bisa dibayangkan, gitu loh, ya? Nggak bisa dibayangkan. Allah saja ingin apa sehingga Muhammad senang. Jadi Nabi Muhammad ingin kiblatnya di Ka'bah, gitu ya? Nah, Ka'bah bahasa Madura ini, Ka'bah dipenuhi oleh Allah. Nah, ini ya, ini kalau kita ingin tahu bagaimana salah satu pangkatnya Nabi Muhammad. Coba, maka kenapa Cak Non selalu berselawat? Kenapa mau copot syafaat? Lagi dalam surat Ad-Duha itu, wadduha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Coba itu. Sungguh Tuhanmu akan memberi kamu yang menyebabkan kamu ridho Muhammad. Jadi apa yang membuat kamu ridho Muhammad? Tak kei. Coba. Jadi kalau orang lain saya, wah ini ingin ridhonya Allah. Nabi Muhammad itu Allah ingin ridhonya Muhammad. Apa yang kira Muhammad ridho? Sehingga Muhammad seneng. Ayo Muhammad, opo sing gue seneng? Tak gawe. Nah, loh iya. Oleh karena itu kalau kita ini ngintil, apa ngintil? Kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah selamat. Apa? Apa? Ngintil. Apa? Ngintil, til bukan til. N-nya jangan dihilangin. Ngintil. Ya itu cara Madura gitu ya, pokoknya maksudnya itu pokoknya. Nah inilah teman-teman semua ya, kenapa kita itu harus ngintil kanjeng Nabi. Gitu ya Pak Hartono, bejo. Meskipun menurut Anon kurang lama kafirnya, gitu ya. Bejo ketika ngintil kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal yang membuat Nabi Muhammad, nah ini Pak siapa itu? Pak Ian ya, Mas Ian. Kan ingin tahu apa yang dicari Cak Non katanya. Sebetulnya apa yang dicari Cak Non? Nanti tak kasih tahu sampai. Nah iya. Cak Non itu hanya ingin Nabi Muhammad senang itu sebetulnya. Paham? Nah iya. Hanya ingin Nabi Muhammad senang. Nah, kalau sudah Nabi Muhammad senang, wow, wis kabeh Gusti Allah turuti. Gitu loh ya. Makanya beliau ini tidak ya meninggalkan itu, tidak mau karena khawatir Nabi Muhammad tidak senang. Nah, gitu loh. Wis cetok. Nah, iya, itu yang dijadikan non. Doanya Nabi Muhammad coba bagaimana Mas Ian? Itu ya. Nabi Muhammad itu doanya.
Allahumma ahyini miskina wa amitni wahsurni fi zumratil masakin. Nah, itu loh. Sekarang siapa? Nah, yang mau seperti itu. Alhamdulillah. Kita hidup di abad ini ada orang gitu ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh seperti itu, yaitu Cak Nun. Itu loh ya. Nah, iya, alhamdulillah. Di era kita masih ketemu. Gitu loh ya. Mungkin itu biar agak panjang-panjang ini. Kita berselawat saja. Nah itu ya. Kita berselawat saja. Mari. Gitu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya ingatkan satu hal sebelum kita hubu Ahmadin bersama-sama. Jadi semua orang kalau saya tanya di Ma'iyahan atau di pengajian apapun, di forum apapun, kan selalu jawaban paling banyak dan ranking 1 adalah mencari ridho Allah. Nah sekarang metodenya sederhana, ridholah kepada Allah. Jadi metode mendapat ridho Allah itu Anda sendiri harus memastikan bahwa Anda ridho atas apapun yang Allah kehendaki kepada Anda. Bagaimana Anda akan dapat ridho Allah kalau Anda sendiri tidak ridho kepada Allah? Udahlah, Anda percaya aja sama dia. Wis percaya wis. Gitu loh. Itu yang namanya iman. Iman itu adalah cara kita menggapai, menyambung diri kita dengan yang tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui itu adalah catatan Allah, informasi Allah kita belum ketahui. Caranya kita sambung dengan Allah dan informasinya adalah iman. Iman itu bukan ilmu, bukan kepastian data dan lain sebagainya. Iman itu adalah supaya Anda ini kompatibel terhadap Allah dan informasinya, maka Anda memakai gelombang iman itu, kan gitu, sehingga wifi-nya bancar, kan gitu. Itu ya teman sekalian. Oke, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Hartono, kepada para habaib, Mas Ian, Mas Ipung dan semuanya. Ada tambahan 1-2 hal, Mas? Sampun nggih. Sekarang kita tuntaskan. Saya terima kasih kepada Pak Muzamil yang mengapresiasi dan pokoknya ya apa caranya aja sampai Kanjeng Nabi ngersulo lah. Nah, soalnya Anda kalau sudah membunyikan Sohibu Baiti siap enggak? Kalau enggak siap kita hubu Ahmadin aja. Sohibu Baiti itu kan satu kontroversi tasawuf sebenarnya, karena sesungguhnya kalau saya konsultasi kepada para orang-orang tua kan mereka tidak akan mengizinkan kalimat itu. Misalnya Gusmus menyarankan ditambah ya Sohiba Baiti, tapi saya nekat Sohibu Baiti. Jadi Allah Rasulullah itu adalah tuan rumah jiwaku, tuan rumah hidupku. Nggak ada yang lain, lainnya ringan, lainnya tidak ada masalah. Kalau Anda Sohibul Baitmu itu Rasulullah, berarti Allah, Allah berarti Rasulullah. Meskipun ada jarak di dalam pengetahuan kita, tapi hakikatnya tidak ada jarak di antara mereka. Kalau kita masih syahadatain, sesungguhnya syahadat saja. Tapi itu jangan dipertengkarkan secara ilmu dan pengetahuan dan data, seperti yang disebutkan oleh Sabran. Itu ya. Oke, kalau gitu kita hubu Ahmadin kalau tidak siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semua mengkonsentrasikan diri untuk supaya Anda kompatibel dan connected dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita ucapkan terima kasih kepada para tamu kita dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf atas semua kekurangan-kekurangan, keterbatasan dan mungkin terpaksa menggunakan sejumlah hal yang kayaknya agak kasar, kayaknya agak terlalu terbuka, tapi itu adalah bagian dari muwajahah kita yang sudah tidak akan terganggu oleh kosakata apapun, karena kita sudah mengerumuninya dengan cinta dan sudah menutupinya semuanya dengan luapan-luapan cinta kepada Allah dan Rasulullah.